ngajarin kita ngelis setiap activity apa yang mengeluarkan biaya di parameter itu. Misalnya pemeriksaan glukosa tadi, activity-nya apa aja? Listen deh, apa-apa-apa. Harus serinci mungkin supaya kalian tidak miss. Kalau ada yang miss, siapa yang rugi? Kalian sebagai pengusaha. Nggak kehitung nanti unit cost-nya. Jadi tarifnya kehitung rendah, gitu ya. Kekurangan akuntansi biaya tradisional hanya membebankan biaya produksi ke produk, ya kan? Oke. Nah, aktivitas apa Bu yang bisa dihitung? Aktivitasnya ini, aktivitas adalah setiap kejadian atau transaksi yang merupakan pemicu biaya. Jadi mengeluarkan duit. Jadi misalnya nih, apa ya, ngundang pakar gitu untuk mengevaluasi apakah benar penentuan metode ABC-nya ini sudah benar atau enggak. Tapi pakarnya gratis karena itu saudara sendiri misalnya. Jadi tidak memicu biaya, tidak ada cost drivernya. Istilahnya pemicu biaya itu cost driver ya. Dimasukin nggak? Nggak usah. Tidak usah dimasukin ke list ABC. Gitu. Kenapa? Karena supaya tidak dibebankan ke unit cost. Jadi tarifnya nanti tidak terlalu tinggi. Gitu. Karena setiap activity yang menjadi pemicu biaya akan menambahkan unit cost produk kalian. Akibatnya apa? Tarif kalian akan naik. Gitu. Oke. Paham ya? Ini balik lagi ke step ketiga tadi. Evaluasi penting. Cerminan diri. Ini kalau aku hitung ini sebagai biaya, berlebihan nggak? Tapi kalau nggak aku hitung, aku merugikan pegawaiku nggak gitu ya. Tetap harus dievaluasi. Oke. Hmm. Ribet ya ternyata TLM nggak hanya belajar sampling, ngeliatin cacing, ngeliatin mikroba, ngeliatin atau ngambil serum ya. Ini juga kalian dapat karena kalian memang kan kompetensinya di 4. Oke, ini tadi ya langkah-langkahnya. Nanti kalau yang ini mungkin kalian bisa baca sendiri langsung aja mungkin ke soalnya. Ke contoh case studinya. Nih cost driver tadi ya. Semua aktivitas yang memicu biaya itu namanya cost driver. Jadi cost driver tuh bukan bukan ongkos driver gitu bukan. Misalnya ini kan kesannya kalau kalian lihat tabelnya ya driver, oh berarti ini adalah ongkos drivernya per tarifnya sekian dikalikan drivernya berapa kali ngangkut. Ini enggak. Jadi cost driver itu adalah sebuah aktivitas yang memicu keluar biaya. Oke, misalnya ini ada glukosa darah acak. Ini adalah produknya. Lalu kita lihat pakai metode ABC. Ini sudah di list sama orang, sama sebuah jurnal. Kayak aktivitasnya adalah seperti ini ya. Dari poin pertama, biaya gaji sama biaya depresiasi fasilitas, penyusutan fasilitas. Itu sudah di list activity-nya seperti ini. Dan setiap activity ada cost driver-nya. Ini adalah activity yang mengeluarkan biaya dengan cost driver sekian. Bu, dapat dari mana cost driver-nya? Cost driver itu adalah variabel tetap. Kalau kalian ingat dulu zaman SMA, istilah konstanta, ingat nggak? Fisika, kimia, kimia ada nggak ya? Ya ada. Kimia, fisika itu biasanya ada istilah konstanta. Itu sebuah angka yang nggak tahu dari mana munculnya, pokoknya itu harus ditelan mentah-mentah gitu ya. Ingat nggak dulu waktu SMA? Dan cost driver itu adalah seperti itu, konstanta dia bentukannya. Jadi ini nanti dikalikan dengan tarif per unitnya. Misalnya gaji analis per labor itu 8.000 per unit loh, per unit ya. Dikalikan cost drivernya sekian. Berarti dia akan dapat gaji itu 18 juta. Dengan catatan melakukan pemeriksaan sebanyak 2.238 sampel. Paham ya? Paham? Oke. Misalnya, apa lagi nih yang biaya medis habis pakai nih, ya. Biaya medis habis pakai ini termasuk tuh semuanya reagen-reagen yang kepakai untuk glukosa darah. Misalnya harganya itu kalau si labnya ini belinya 7.400, 7.500. Dia menentukan cost drivernya 2.238, ya. Maka biaya habis pakainya mereka dalam dalam 1 bulan pemeriksaan sebanyak 2.238 kali glukosa darah doang, itu segini habisnya, 16 juta. Oke, semoga bisa dipahami ya. Ini semua activity ini ditotalin seret ke bawah.
Ketemulah angka 58 sekian juta. Lalu dibagi lagi dengan jumlah pemeriksaannya tadi, cost drivernya ini ya. Cost driver itu tidak melulu jumlah pemeriksaan loh adik-adik. Makanya tadi Ibu bilang cost driver itu adalah sebuah konstanta. Bisa jumlah pemeriksaan bisa, tapi bisa juga angka lain yang sudah ditetapkan sama si pemilik lab gitu. Ya, jumlah pasiennya ini dia maunya 2.238. Berarti ketemu unit cost-nya per pasien per parameter glukosa darah saja itu 26.000. Oke, itu belum laba. Jadi misalnya gini, apa sih Bu maksudnya Bu? Jadi misalnya harga pokok pemeriksaan gula darah di lab A itu loh cuma 26.000 doang. Dari mana mereka dapat 26.000 ini? Dari ini tadi deh. Aduh, baterainya low lagi. Dari ini tadi. Mereka menghitung activity activity cost driver mereka. Jadi mereka hitung semuanya mereka jumlah dibagi dengan berapa kali mereka akan melakukan pemeriksaan glukosa darah saja. Sebentar ya, Ibu colokin ini dulu. Apa? Charger. Nah, itu ya. Jadi maksudnya adalah 26.000 ini adalah harga pokok satu kali pemeriksaan glukosa darah yang ditawarkan oleh lab A tanpa laba. Oke. Jadi yang dilepaskan ke pasien yang mana? Yang ditawarin ke pasien yang mana? Yang setelah laba dong. Labanya mereka tetapin mau 30% dulu. Berarti setelah ditambah laba jadilah ketemu 34.000. Labanya sebesar 8.000 gitu. Ya, bisa dimengerti? Nanti kalian tidak diminta kok Dek, untuk menghitung ini satu persatu terus dikali no tentukan ini enggak. Jadi mungkin nanti kalau ada di soal UTS pun Ibu sudah ngeluarin tabel ini. Kalian diminta melengkapi yang bagian-bagian bawahnya. Hitung sendiri totalnya, nanti Ibu tentukan jumlah pemeriksaannya ada berapa supaya kalian bisa tahu unit cost per pasien per parameter itu berapa ribu, labanya sekian, jadi harga jualnya berapa gitu. Bisa dimengerti tadi? Iya, Bu. Mencoba mengerti. Terima kasih untuk anunya respon positifnya semoga bisa dimengerti ya. Jadi ini ngajarin jualan saja, cuman produknya ini loh berupa parameter pemeriksaan, bukan bukan produk barang. Tuh. Sama lah, let's say kita ibu coba analogikan, ibu mau buat kue, mau jualan kue, ibu buat kue brownies misal nih, brownies, ibu hitung dulu per per activity base-nya itu apa aja. Ibu beli brownies, ibu sewa listrik ya, sorry, ibu beli token listrik, ibu beli air misalnya karena pakai air, terus ibu beli coklat, ibu beli ini, beli itu, beli hiasannya, beli plastiknya, itu ibu hitung tuh. Ketemulah harga totalnya kan, harga total produksi. Nah, total produksi terus dibagi sama ibu mau buat berapa piece? 2.000, yaitu dibagi 2.000 ketemu satu harga jual satu potong brownies. 5.000 misalnya. 5.000 tuh harga pokok deh. Ibu mau labanya dong. Ibu jualan kok 5.000, ibu laba 10% misalnya 500. Jadi ibu jual ke pasar itu 5.500 gitu. Itu kasarannya kalau bentukannya adalah berupa barang. Masalahnya ini apa ya? Produknya itu adalah berupa pemeriksaan. Jadi mungkin agak sulitnya di situ. Tapi semoga bisa dipahami setelah Ibu kasih tahu analoginya tadi ya, kayak gitu. Oke, lagi nih contoh kalau pemeriksaan hema. Aduh, kalau pemeriksaan hema itu kan dia lengkap tuh malah. Parameternya ada banyak ya. Nah, itu juga dikaji satu persatu ininya. Apa namanya? Cost drivernya. Kalau hematologi rutin, aduh, astagfirullahaladzim, itu totalnya berapa? Cost drivernya berapa? Nanti ketemu cost per unitnya atau unit costnya ketemu sekian. Cost unit itu adalah harga pokok belum laba. Jadi harga pokok, harga beneran, tanpa laba ya. Nanti kalau cost unit ditambah 30% itu adalah harga jual atau yang biasa kita sebut dengan tarif pemeriksaan. Itu namanya em, apa tadi? Harga jual ya, yang sudah ditambahin dengan laba. Kok gini? Nah, nah, ini dihitung semuanya sama mereka, activity-nya.
ada biaya gaji, terus biaya gaji SPPK sebagai supervisor misalnya, biaya listrik, air, telepon, itu mereka hitung semuanya. Ini kayaknya mereka menentukan jumlah pemeriksaannya adalah 11.179. Coba ya, lo nggak sampai akhir ibu nganunya. Jadi nggak usah khawatir, cost driver ini nggak bisa nggak bisa asal nentuinnya. Harus konsultasi dengan ekonom memang atau akuntan. Dan itu bukan bidang kita. Jadi cukup kalian tahu bahwa basicnya seperti ini loh, cara nentuin cost unit per parameter. Nanti dari cost unit itu apakah harga jual belum? Dari cost unit ditambah laba, baru keluarlah tarif pemeriksaan atau harga jual. Gitu ya. Nah ini tadi Ibu coba rangkumin. Total produksinya berapa? 58 juta misalnya. Lalu kita bagi jumlah pasiennya targetnya berapa? 1.000. Berarti 58 juta tadi dibagi 1.000. Oke, ditemukanlah itu unit cost laboratorium per pemeriksaan. Ya, setelah itu baru tentukan labanya. Labanya mau 10% dulu. Oke, baru setelah itu dari unit cost ditambah laba 10% tadi, itu adalah yang disebut dengan tarif pemeriksaan atau tarif laboratorium. Yang biasanya kalian dengar di sebuah lab atau di apotek, menerima pemeriksaan asam urat, apa tuh, POCT 25.000. Nah itu mereka ada sebenarnya unit costnya nggak segitu, itu sudah salah labanya 25.000 itu. Unit costnya mungkin 20.000 aja, labanya 5.000. Unit cost 20.000 itu termasuk apa aja ya? Biaya beli strip, biaya transportnya mereka beli strip, biaya mungkin biaya apa? Kalau mereka belinya di apa nih vendor, mereka bayar ke vendor berapa gitu ya? Semoga bisa dimengerti ya. Udah selesai kalau nggak salah. Iya udah. Ada yang mau ditanyain adik-adik? Ibu stop sharing screen. Malam minggu kita kok berat sekali ya pembahasannya. Oh Ilham mau nanya apa? Boleh. Aku izin bertanya, dalam penentuan laba itu apakah ada peraturan dari pemerintah harus berapa persen atau itu tergantung dari kebijakan laboratorium itu sendiri? Oke, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya sejujurnya ibu belum melihat lagi kalau peraturan itu ya. Peraturan pun ibu masih abu-abu ngeceknya ke peraturan apa ya? Karena kan kalau ketenaga kerjaan masalah gaji kan ada di Snaker yang menganukan ya, yang ngatur. Kalau peraturan penentuan tarif itu ibu belum anu. Itu mungkin poinnya penting di ini Ilham, dievaluasi itu loh. Evaluasi dengan apa nih? Pemilik usaha sejenis. Biasanya pengusaha-pengusaha itu punya community kan ya. Nah, di situ biasanya mereka saling menentukan berapa tarif anunya, tarif laba atau profit yang mereka tentukan idealnya berapa untuk usaha mereka. Komunitinya itu setiap usaha, misalnya orang jualan pisang goreng, mereka punya tidak usah komunitinya bentuknya formal, misalnya ngumpul orang jualan pisang goreng, berapa labamu, berapa gini-gini itu. Jadi mereka sebenarnya kalau ibu bisa bilang tidak ada peraturan hitam di atas putih, tapi lebih ke peraturan hati nurani gitu loh Ilham. Jadi kalau itu ditentukan terlalu tinggi labanya, itu kasihan kalian sebagai pengusaha. Kalau terlalu rendah, kasihan itu tadi pegawai kalian, kalian nggak bisa gaji pegawai nanti kalau menentukan tarifnya terlalu rendah atau profitnya terlalu rendah. Biasanya ada ininya kok. Aduh, berapa berapa persen dari harga produksi gitu ibu lupa, nanti coba ibu cari ya. Tapi sejujurnya ibu kalau tentang peraturan hitam di atas putih misalnya kayak peraturan kementerian atau peraturan presiden, ibu sejauh ini belum pernah nemu gitu. Oke. Iya, siapa itu Saskia? Iya, Ibu izin bertanya. Kok Em, Kalau misalkan ketika kita pastikan untuk bahan-bahan dan reagennya itu kan mungkin dalam pasaran ada kenaikan harga ya Ibu. Nah, apakah perhitungannya itu boleh berbeda sehingga labanya boleh tetap atau harus dengan tarif yang sama sehingga kita mengurangi laba yang kita dapatkan? Terima kasih Ibu. ya. Kalau ibu boleh nasihatin jangan dong. Jangan. Orang kita beli makanan aja nih ya, kalau bahan pokoknya naik, harga jual makanan itu kan dinaikin. Ya, ya kan ya nggak. Misalnya kita beli apa nih?
nasi goreng di warung A. Harga bulan lalu cabai merah misalnya masih rendah, bawang putih, bawang merah masih oke, masih normal. Tapi kita beli nasi gorengnya mendekati musim lebaran, misal nih, di mana semuanya harga naik, sembako naik. Jadi orangnya tuh bilang, Mbak maaf ya Mbak, harga nasi gorengnya sekarang naik jadi 15.000, sembako naik. Dan itu memang memang seperti itu hukum alamnya Saskia. Jadi jangan menurunkan laba. Kamu menurunkan laba itu apa ya? Pelin-pelan. Jadi bukan pengusaha yang profesional malahan. Ya. Jadi kalau ada kenaikan hitung lagi berarti rombak lagi unit cost-nya. Analisis lagi. Berarti keluar tarif baru dong, Bu. Iya, memang keluar tarif baru karena unit cost-nya naik. Gitu. Jelaskah Saskia? Baik, Ibu, terima kasih. Mm. Ibu doain semoga ada yang nanti jadi pengusaha lab, pengusaha alat bahan reagen. Keren tuh. Udah? Jelas? Kalau, oh ya, silakan Nona. Ibu, saya izin bertanya. Malam. Jadi di lab itu apakah ada biaya pajak, dan kalau misalkan ada itu apakah dihitung dalam Eh, unit cost dan dibebankan ke nanti. pasiennya? Ha, dibebankan. Biasa pajak penghasilan. Biasanya ya. Atau pajak ini apa namanya produksi itu loh apa sih istilahnya ibu nggak pinter perpajakan yang nggak ngerti jenis-jenis pajak tapi dibebankan ke unit cost itu kan langsung terikat dengan produkmu nanti kan berarti dia termasuk direct direct cost itu termasuk dan harus dihitung terus kamu mau bebankan ke siapa pajaknya dibebankan ke pengusaha ke diri sendiri kasihan dong ya tetap dibebankan ke produk tetap ditaruh not di unit cost dihitung keluar tarif itu jelas nggak non? Baik, Ibu, terima kasih. Nah, jelas nggak tapi jelas ya Jelas, Ibu, itu jelas. termasuk direct cost kalau kamu nggak masukkan di direct cost itu kamu bebankan ke siapa tiba-tiba kamu didapat surat penagihan pajak kamu bayar pakai apa ya jangan pakai uang pribadi dong ya oke itu tetap harus dihitungkan ke dalam unit cost. Nah, itulah kenapa, Dek. Kenapa ya, Bu? Saya meriksa glukosa. Sama-sama pemeriksaan glukosa darah puasa. Sama. Tapi saya periksa yang di Pramita. Lalu periksa saya ke lab puskesmas. Sama loh, Bu. Pemeriksaannya glukosa darah sewaktu. Hasilnya juga sama. Kok harganya beda, Bu? Di puskesmas 15.000 atau 30.000 lah, let's say. Di Aduh, sound horeg-nya nyala lagi. Tapi di rumah sakit, sorry, di Pramita kok 150.000, Bu? Beda dong, ya augmented produknya si Pramita ini banyak banget. Mereka menawarkan garansi, mereka menawarkan customer service, mereka menawarkan jasa free consultation, mereka menawarkan servisnya yang oke, AC, tempat duduk. Kadang malah ada snack gratis kan di Pramita kalau kalian pernah main ke Pramita. Nah, itu augmented produknya mereka banyak banget itu. Tapi mereka apakah mengurangi core produk? Enggak, sama-sama mendapatkan benefit, dapat nilai kadar glukosa darah. Tapi augmented produknya Pramita banyak banget. Itulah yang menyebabkan unit cost-nya Pramita juga banyak, ya juga tinggi. Gitu. Ya, sama lah kayak kita minum. Kita beli iced tea sama es teh. Beda itu. Iced tea 30.000, es teh 1.500. Ya. Atau gado-gado. Gado-gado 20.000 kalau di cafe biasanya apa? Mixed vegetable with peanut sauce. Nah, itu kan beda tuh, ya. Beda. Itu permainan marketing ya. Oke. Sudah, kalau sudah tidak ada yang perlu dibahas, kita sama-sama akhiri. Mau sholat maghrib? Udah ya? Jelas? Oke, terima kasih adik-adik sudah meluangkan waktunya. Ya Allah, di Sabtu sore menjelang malam minggu. Terima kasih banyak. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan berkah. Ibu doain ada yang jadi pemilik lab, pemilik perusahaan laboratorium alat bahan reagen. Amin. Oke, Amin. oke. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya.